Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, kita kali ini saya akan menyampaikan satu berita yang kita ambil dari ABW News. Ya, tulisan ini sesungguhnya sudah lama, tetapi kiranya kita belum membacakannya atau membuatkan videonya terkait dengan soal ini. Maka pada kesempatan ini ingin saya bacakan dengan saudara sekalian. Tulisan yang saya maksud adalah judulnya Lawan Oligarki, Bazir Rupiah hingga Koruptor, Anies disebut jadi harapan rakyat di Pilpres 2024. Nah, saudara sekalian, tulisannya sebagai berikut. Pegiat media sosial Helmi Felis menyoroti Gubernur DKI Jakarta yang disebut sebagai musuh semua pihak. Anies Baswedan musuh oligarki, koruptor, baser, penjahat konstitusi, ujarnya yang dikutip di Twitter. Ia juga menyebut bahwa kemenangan Anies di ajang pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang adalah kemenangan rakyat. Sebenarnya kemenangan rakyat Indonesia di depan mata, melawan segala kezaliman ini bisa kita amanahkan kepada Anies Baswedan, ungkapnya. Helmi mengajak masyarakat untuk menentukan dua hal, yaitu tumbangkan rejim atau menangkan Anies di 2024 nanti. Tumbangkan rejim ini atau kita bahu-membahu menangkan Anies Baswedan. Cuma itu pilihan kita, katanya. Diketahui sebelumnya sosok Anies Baswedan dianggap menjadi ancaman bagi para oligarki. Saudara-saudara sekalian, oligarki adalah sekelompok orang yang memiliki kekayaan, ya, menguasai sumber-sumber daya ekonomi, punya uang atau singkatnya punya uang yang berlimpah. Yang mau kelompok-kelompok kecil ini tidak banyak orang, tapi mendominasi seluruh perekonomian nasional termasuk uang, sumber daya ekonomi, yang kemudian mencoba untuk mengatur politik negara kita, ya, termasuk mengatur siapa yang harus mereka lahirkan, membiayai pemimpin yang mereka atur sesuai selera mereka, pemimpin nasional, termasuk juga gubernur-gubernur dan bupati-bupati daerah-daerah strategis yang selama ini juga kita sudah tahu. Nah, dalam konteks negara ini mereka ingin menentukan siapa pengganti Jokowi yang akan datang, yang sebelumnya mereka sudah menentukan dengan berbagai macam cara. Mereka membayar para bazir, para mereka yang satu kepentingan, misalnya lembaga-lembaga survei mereka biayai, kemudian partai politik mereka bayar untuk mencalonkan Pak Jokowi, dan inilah hasilnya ketika kurang lebih 40 tahun kita bernegara, kondisi negeri kita dan kondisi rakyat kita seperti ini. Ya, koruptor semakin merajalela, ya, utang negara semakin tak terbendung, dan kini yang akan datang mereka mau coba mengatur siapa pelanjut Jokowi. Dalam situasi mereka bisa mengaturnya, mereka bisa mendiktenya sesuai selera mereka. Siapa mereka ini? Mereka kebanyakan adalah para cukong-cukong ya, yang menguasai sumber daya ekonomi negeri kita selama ini dan memiskinkan rakyat kebanyakan di negeri kita ini. Nah, itulah yang kita maksud dengan oligarki, ya. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, menanggapi hasil RM All Vote 9 Capres 2004, di mana Anies berada di urutan ketiga dengan perolehan 13.708 dukungan atau 16,7% dari total dukungan sebanyak 82.093 pemilih.
Melihat hasil polling tersebut, Saiful menilai bahwa ancaman yang akan terjadi apabila Anies maju pada Pilpres 2024 adalah keterbelahan dukungan kalau kandidatnya masih sama seperti ada pada Pilgub DKI Jakarta yang lalu. Tentu cebong dan kadrun akan kembali menggema apabila kandidatnya Anies melawan kandidat dari parpol yang kontra terhadap Anies. Keterbelahan itu, kata Saiful, akan semakin tampak apabila kandidatnya sama dari unsur-unsur atau pihak yang kontra terhadap Anies. Ancaman lainnya adalah semakin panasnya kondisi perpolitikan bangsa, mengingat akan banyak oligarki yang mencoba bermain dan masuk ke segala lini, termasuk mencoba menggulingkan Anies. Saya kira akan banyak ancaman oligarki yang menginginkan Anies tidak terpilih atau ditumbangkan. Akan panas, namun akan cenderung menarik apabila kandidatnya sepadan dengan Anies. Meskipun bisa juga Anies berpotensi kalah kalau tidak didukung dengan infrastruktur politik yang memadai, ujar Saiful Anam. Jadi itulah berita yang barusan kita bacakan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kita tambahkan sedikit bahwa dalam itu kan berita di akhir tahun ya. Dan perkembangan kini banyak orang menyebar teror fitnah, menyebar survei-survei ya, lembaga survei yang selama ini juga kita tahu bahwa lembaga-lembaga survei itu selalu lalu lalang di lingkaran istana dan diduga dan dibiayai oleh kelompok-kelompok oligarkan yang dipelihara oleh istana rejim hari-hari ini, sehingga setiap survei selalu menempatkan Anies di urutan ketiga ya, atau urutan kedua. Tetapi ada lembaga-lembaga survei yang tidak ke sana ya, tidak dekat ke sana, dan mereka relatif independen memotret dukungan rakyat dan kenyataan bahwa ketika Anies bergerak di beberapa tempat atau datang ke suatu tempat, misalnya provinsi atau daerah atau kabupaten atau apa, maka ribuan rakyat bersorak-sorak selalu mengikutinya dan mengiyakan dia dibanding misalnya calon-calon yang lain yang mereka jagokan itu. Nah, baik itu Prabowo maupun Ganjar. Nah, oleh karena itu banyak orang yang tidak percaya terhadap lembaga-lembaga survei itu yang dianggap penipu, ya. Tetapi lembaga survei tertentu yang misalnya ya kemarin satu minggu terakhir ini ada satu lembaga survei yaitu AIPO telah merisurvei dan Anies meninggalkan jauh ya, dukungan rakyat jauh 34,7% melawan cuma 29. Kemudian Ganjar Pranowo, kemudian ada juga Prabowo Subianto cuma berapa 26%. Kemudian ada beberapa lembaga survei yang sama juga. Akhir tahun 2020 ini juga mengatakan Anies di semua lini menang, termasuk Litbang Kompas pada bulan Agustus 2022 yang lalu mengatakan ke siapapun dilawannya Anies mengalahkan mereka dengan konfigurasi yang tokoh-tokoh itu juga. Kemudian ada juga CSIS juga mensurvei bahwa Anies siapapun lawannya Anies akan keluar sebagai pemenangnya di Pilpres 2000 diduga. Pilpres andaikan Pilpres dilaksanakan pada saat itu. Nah, oleh karena itu cuma ada beberapa lembaga survei yang kadang-kadang menempatkan Anies nomor 2, misalnya SMRC dalam survei terakhir menempatkan agama, walaupun Ganjar masih tetap nomor 1, Anies nomor 2 dan kemudian Prabowo nomor 3. Saudara tahu bahwa MSRI bosnya MSRI Saiful Mujani itu orang yang tidak suka terhadap Anies. Ya wajarlah dia soal suka dan tidak suka, wajar aja. Ini biarlah urusan mereka. Tetapi Saiful Mujani tentunya sudah terlalu banyak mendapatkan supporting dana dari pihak istana dari sejak dulu, dan bekerja sama dengan oligarki, diduga dengan oligarki yang lain, termasuk juga Burhanuddin Muhtadi ya, dan juga dianggap bagian dari lembaga-lembaga survei yang dipelihara dan mencari makan berumput di kalangan oligarki selama ini dan lain sebagainya. Oleh karena itu sulit kalau Anies, dan kita berharap bahwa Anies tidak bersama dengan oligarki, karena dia bersama dengan oligarki dia akan sama juga dengan pemimpin yang lain yang akan pada saatnya akan mengkhianati rakyatnya. Tetapi saudara sekalian, sebagaimana dikatakan oleh banyak pihak, termasuk juga seorang intelektual yang juga
jarang muncul, tapi kalau dia muncul selalu saja menawan ya, pikiran-pikirannya, narasinya, yaitu Saifullah Fatah yang mengatakan hanya Anies yang walaupun didukung, kemungkinan juga didukung oligarki dalam pengertian bukan cukong, tetapi dia bisa mengendalikan oligarki itu, dan itu berhasil selama tahun berhasil mengendalikan oligarki dibanding misalnya yang lain. Nah itu udah, saya yakin kalau rakyat hari ini misalnya menganggap bahwa kepemimpinan Pak Jokowi atau rejim hari ini dianggap sejahterakan rakyat, silakan aja, berarti mereka tentunya akan menerima endorse calon pemimpin pengganti yang didukung oleh Pak Jokowi dan kelompoknya. Tetapi kalau negeri kita ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini dianggap banyak bermasalah, terutama umat Islam dianggap ditinggalkan dalam arti tanda petik, maka jangan juga memilih orang yang calon presiden yang di-endorse oleh rejim saat ini. Saudara-saudara sekalian, saat ini diduga kuat bahwa rejim yang mengendorse pemimpin pengganti pada kemudian akan datang adalah, yang pertama adalah Ganjar Pranowo, yang kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga juga bisa dianggap di-endorse oleh Jokowi adalah Erlangga Hartarto dan lain sebagainya. Sementara Anies Baswedan dianggap sebagai, walaupun sebelumnya Anies ini membantu Jokowi pada periode pertama, tapi dianggap juga musuh, dan karena itu dia tidak dikehendaki dan tidak didorong untuk diberi preferensi untuk didukung pada pemilu 2024 yang akan datang oleh rejim hari ini. Oleh karena itu rakyat harus tahu, dan tentunya mereka tahu sepak terjang Pak Anies, bagaimana perhatiannya terhadap rakyat DKI, dan bagaimana dia membangun DKI ini, bagaimana dia dimaki tapi dia hanya senyum saja, dan dia tidak membalas, dia tetap bekerja untuk kepentingan rakyatnya dan bukan untuk kepentingan Basir, tidak untuk kepentingan oligarki, tidak untuk kepentingan rakyat, tapi dia tetap juga membina pengusaha-pengusaha yang sudah besar sambil dia mendorong untuk rakyat untuk menjadi besar. Itulah Anies Rashid Baswedan, seorang tokoh intelektual yang scholar lulusan Amerika Serikat doktornya, tapi dia tetap juga kehilangan identiti agamanya, dan dia tetap taat, terendah diri terhadap karena binaan agama atas keyakinan yang dia yakininya. Dia tidak membeda-bedakan siapapun, termasuk kelompok-kelompok agama siapapun. Semuanya dia santuni, semuanya sama bagian dari rakyatnya, dan semua memperlakukan secara adil. Inilah pemimpin masa depan Indonesia. Kalau mau selamat Indonesia di masa depan, pilihlah pemimpin yang cerdas, yang punya rekod, jejak sekolahnya jelas, mulai dari SD sampai S3-nya, sekolahnya jelas, bukan ijazah yang dipersoalkan, ya, yang bukan kemudian dipersoalkan di kemudian hari, dan jelas pikiran-pikirannya mendunia. Dunia bukan hanya Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Anies Rashid Baswedan, tetapi termasuk dunia juga membutuhkan yang bersangkutan. Terbukti bahwa selain dia setelah ketika dia bertugas sebagai gubernur, dunia membutuhkan pikiran-pikirannya, PBB, dan banyak pikiran yang langsung disetujui oleh PBB. Kemudian setelah itu juga diundang di Singapura, negara tetangga kita, banyak membutuhkan preferensi dari Anies Rashid Baswedan, termasuk di Inggris, di Jerman, di Prancis, ya, kemudian juga negara tetangga kita yang lain di Australia. Selain banyak anak bangsa rakyat kita yang membutuhkan pikiran-pikirannya dan langkah-langkah Anies selanjutnya. Mari kita menunggu langkah Anies selanjutnya dan kita berjuang bersamanya. Saudara-saudara, jika ingin Indonesia ini jauh lebih baik, maka ayo berjuang bersamanya untuk memperbaiki keadaan negeri ini, untuk kesejahteraan dan keadilan, kemajuan dan keadilan bangsa ini ke depan. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa? Muntah banyak. Kamu kasih makan apa? Kamu muntah banyak. Bukan tadi kan ada lagi minum susu. Mama, Kekenyangan kali.